Ya itulah ketiduran. Ya saya berdua tidur sama itu mamanya. Profesi ini dipandang seram sehingga tidak semua orang berani menjalani pemandi jenazah. Dan sepanjang 15 tahun pekerjaan itu dilakoni Hajah Ella setiap hari. Banyak cerita dialami karena setiap jenazah memiliki karakter yang berbeda-beda. Tapi benarkah Bu Hajah Ella pernah sampai diikuti arwah jenazah hingga rumahnya? Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tinggal di kawasan Rempoa, Jakarta Selatan, Hajah Ella sangat identik dengan jenazah sebab hidupnya diisi dengan mengurus jenazah, mulai dari memandikan hingga mengafaninya. Peralatan-peralatan yang dianggap seram seperti keranda diakrabi setiap hari. Ini peralatan ini tutup keranda. Itu apa namanya, tong buat air pemandian. Terus ini di dalam ini ada lagi perlengkapan kain kafan, ada di dalam kafan. Keranda ini keranda untuk mengangkut mayat. Bawahnya pemandian buat memandikan mayat. Sewaktu-waktu ada mendadak di perjalanan saya lagi jalan, saya juga mengadakan namanya kain kapan, langsung kain kapan. Di tas saya ada di sana. Saya udah kan aja ke Depok, ke Jawa, ke Semarang. Kalau saya mandiin malam jam 12 saya mandiin dia ke Semarang. Ke Semarang, ke Solo, ke Solo pernah bawa ini. Ya. Ditemani beberapa asisten, Bu Hajah Ella selalu siap setiap dipanggil untuk merawat jenazah sebelum dimakamkan. Ke tempat-tempat yang jauh, Hajah Ella juga terbiasa menyetir mobil sendiri. Mobil yang di dalamnya berisi semua keperluan untuk memandikan hingga mengafani jenazah. Inilah pemirsa, saya tunjukkan mobil saya, inilah isinya yang selalu saya bawa tiap hari, alat-alat pemandian mayat, kain kafan. Lalu saya bawa inilah untuk mengapanin yang memerlukan. Ya ini yang namanya kain batik yang kepanjang. Fungsinya untuk menutup mayat. Kalau yang tidak mampu beli kain, saya akan keluarkan. Kalau waktu diajak malam saya ngeri. Masih punya rasa-rasa takut lah gitu. Kalau malam. Kalau malam, tapi kalau siang enggak. Memang ada yang enak aja gitu. Tidak hanya peralatan jenazah seperti kain kafan, di dalam mobil Bu Hajah Ella juga terdapat rupa-rupa pengharum mayat. Itu yang membuat sahabat-sahabatnya selalu mencium aroma mayat setiap kali masuk mobilnya. Teman saya datang atau baru buka, aduh Bu Ella, ini mobil bau. Emang saya selalu menyediakan kapur baru, setanggi, ya air mawar semua saya selalu menyediakan. Karena mayat itu bermacam-macam. Ya kadang-kadang yang saya alami banyak, kadang-kadang hidup lagi, kadang-kadang ya melotot, ya hancur. Pernah saya di stop polisi lagi ke arah Mampang, Depok.
saya itu kan terburu-buru kan karena mau cepat jam sekian udah harus rapi gitu. Jadi saya harus bilang polisi, saya turun langsung, Pak maaf, saya mau ini saya buktinya ini, saya pakai ini, saya tukang pemandian mayat, tukang pemandian jenazah. Buktinya petugas saya, buktinya silakan dilihat. Saya bilang silakan dilihat, habis dia lihat, udah silakan Bu, saya silakan. Ya begitu, setiap polisi ya begitu. Meski sudah berusia 68 tahun, kegesitan Hajah Ella mengurus jenazah memang tidak perlu diragukan lagi. Dengan cekatan, ia memimpin beberapa orang asistennya menyiapkan semua kebutuhan pemandian dan pengafanan jenazah. Berikut ini suasana saat Bu Hajah Ella mempraktekkan proses pengafanan jenazah. Dari sisi pala kita lebihin dua jengkal, dua jengkal, pegang sini, pegang nah sini. Pertama ini ya. Ini nggak rapi apa-apa, itu rapi. Ini gerak putar dari kembang tuh. Untuk kita pegang, ini tarinya di atas lutut. Arahnya ke kiri. Kan kiri ke kiblat. Ya, kan kiblat kan ke kanan. Ini tadi dibuka semua. Tali semua dibuka. Kita taruh di atas kepala. Ke kiblat. Jadi dibuka semua. Kalau tingkat itu tidak kencang, semua digini aja. Cancel udah tuh. Kita bukanya gampang tuh. Baju ini yang namanya baju kan tadi saya lebar tadi. Dan tadi saya lipat. Lihat ini ada bolongannya kan? Boleh ditarik dikit boleh. Ini kita gituin. Kita masukin ke dalam. Ini tuh. Terus. Ini udah jadi baju kan gitu. Ini kapas ya. Kapas semua. Kita samain ya dari satu dah gitu. Semuanya apabila kita kencang, mayat itu akan nangis ya, sakit. Dia terasa sakit. Kita ikat, kita bikin bagus-bagus, siuk-siukan. 15 tahun lamanya pekerjaan sebagai pemandi jenazah dijalani Hajah Ella. Ia tak pernah menduga akan menjalani pekerjaan mengurus jenazah setiap hari. Tapi inilah menurutnya ibadah yang harus ditekuni setelah mendapat pengalaman tragis saat tragedi Mina di Tanah Suci Mekah. Di sanalah Bu Hajah Ella selamat di antara ribuan mayat korban peristiwa maut di Mina. Suami saya tahu ada di belakang jauh sekali, Ella gitu. Pas saya udah ngelontar rapi, Bu, udah hilang tuh orang hitam. Ya jerit-jerit, saya injek-injek kan gil gitu, jalan juga susah. Saya nyari jalan yang itu kan serak-serak ya, orang mayat besar-besar Turki. Ya udah sampai situ karena orang hitam nggak ada, saya kata, waduh bukannya orang itu ya, apa ya itu hitam. Kali-kali malaikat, kalau perasaan saya kali malaikat, jangan. Itu mayat kan, yang namanya mayat tuh ribuan, dimasukin ke truk, lempar ke truk, masuk ke truk. Saya pulang dari situ ke maktab, darah baju saya banyak ya. Kata teman saya, Bu Haji itu bajunya darah semua, biar nggak apa-apa. Saya cuci sendiri saya pulang tanpa laki, nggak ada orang, dari mayat semua, nginjak mayat terus. Ya udah itu saya pulang dari haji, yaitu saya belajar. Saya bukan turunan. Pulang dari Tanah Suci, Bu Hajah Ella langsung belajar mengurus jenazah sampai akhirnya menjalaninya hingga saat ini. Banyak peristiwa terjadi, termasuk mengurus mayat yang mendadak hidup lagi setelah dikafani. Setelah saya udah rapi semua, tinggal nutup yang saya bilang tadi, kapas ditutup, nah itu udah bergerak. Gerak lagi ya lari. Jam berapa? Ya siang, si asar.
gerak kaki, tangan bergerak, dan agak mata ya kita diperiksa kan agak, kan yang namanya medis itu kan kalau matanya tidak tengah ya itu udah mati, kalau udah masih begini-begini itu kan masih ada ininya, gerak nadinya, kata dokter. Ya udah setelah 3 jam dia meninggal lagi. Bukan mati suri karena kata dokter emang dia agak kuat dari sendi atau tulangan dari sendi-sendinya agak kuat. Pengalaman tak terlupakan juga terjadi saat harus mengurus mayat sangat berat. Bobotnya mencapai 115 kilo. Sudah tubuh kaku dengan tangan dan kakinya yang tak bisa diluruskan. Nah ada lagi yang orang yang 115 kilo. Jadi dia bilang, Bu Ella, saya udah 2 kali manggil orang nih. Maaf nih Bu Ella, kenapa sih? Namanya itu teman saya Robin yang laki, tukang memandikan mayat. Kenapa ya? Silakan lihat katanya. Ini pasti Bu Ella mau bisa gitu. Udah saya lihat, waduh, dia dalam keadaan melotot, tangan kaku, kakinya begitu juga, kaku. Saya juga nggak bisa, aduh gimana? Saya nangis sama Allah. Saya kata, ya Allah, tolonglah saya. Untuk bisa melenturkan tulang-tulang yang bengkok kayak ini. Saya ambilin air wudhu, saya ambilin, saya usap. Ya alhamdulillah, Allah kasih. Tapi yang paling mengerikan ialah ketika harus berhadapan dengan jenazah korban kecelakaan. Itu dialami saat suatu kali ia harus mengurus wanita dengan kepala pecah akibat tabrakan. Ini tabrak motor, nabrak trotoar, pecah sebelah. Itu saya angkat, dibersihkan. Setelah dibersihkan pakai pempres setengah scrap. Yang dokter kasih itu yang mahal, kalau banyak kan nggak pakai scrap yang mahal. Saya pakai pempres, saya ikat. Itu menghilangin air, jangan sampai darahnya itu kan keluar ke kain putih itu. Menjadi pemandi mayat sepanjang 15 tahun tanpa rasa takut bukan berarti Bu Hajah Ella tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa metafisika. Cerita yang selalu membuatnya merinding adalah saat ia harus tidur bersebelahan dengan jenazah yang selesai ia kafani. Itu terjadi pada tengah malam akibat kelelahan. Selama 2 jam tanpa sadar ia pulas di samping jenazah. 2 kali ya, saya dari pagi mandiin, siang mandiin, malam jam 12 mandiin karena tugas tidak ada yang pada takut. Pas saya 3 kali harus capek kan saya lelah. Mandi belum ya itulah ketiduran. Ya saya berdua tidur sama mayat di tempat tidur saya. Saya lihat astagfirullahaladzim. Cerita yang lebih ganjil terjadi pada jenazah lain yang hendak dimakamkan di kampung halamannya. Sudah masuk dini hari saat Bu Hajah Ella memandikan dan mengafaninya. Seorang diri ia mengurus jenazah tersebut sampai selesai dan siap diberangkatkan dengan ambulans. Tapi apa yang terjadi? Supir ambulans tidak bisa bergerak. Kalau pernah yang mandiin mayat, saya malam nggak ada yang mandi mayat sendiri. Pernah sekali mau dibawa ke Jawa, sopirnya malah katanya nggak bisa jalan. Jela, sopir, saya kok bisa digas kok ini ngapa sih lu mandiin gimana sih, dia kata gitu. Ah gimana, enggak udah, ya katanya mau dibawa ke Jawa, ya udah saya siapin balik ke Jawa, rapi. Waduh, gue pada bangun katanya. Habis mandiin orang meninggal yang udah agak bau, itu sampai ngikut ke rumahnya di Rempoa tuh. Dia pernah ngomong, ini malam-malam, gue di ini katanya bau mayat tadi.
ini sampai masih bau nih kayak gini. Kita tuh diajak ngomong aja bulu kuduk udah takut semua. Itu biasa malaman itu di jenazah itu ibaratnya dihantuin mungkin tuh. Sejumlah cerita tak biasa dialami Bu Hajah Ella selama 15 tahun menjadi pemandi jenazah. Salah satunya yang paling sulit terjadi saat harus mengurus jenazah di malam takbiran. Sebab untuk mencari perlengkapan mayat nyaris tak bisa dilakukan karena semua orang sibuk menyiapkan lebaran. Malam takbiran yang bingung. Kain kapan nggak ada, kain kapan tuh nggak ada, semua kan di mana-mana orang yang ribut ketupat, kan orang nyembayangin kan sembayang itu dulu, sedangkan dia sebelum malam takbir udah meninggal, kita nyari kapan kemana? Berjuta cerita dialami Hajah Ella, seorang pemandi jenazah yang masyhur di kawasan Jakarta Selatan. Inilah pekerjaan tak biasa yang bukan hanya membutuhkan keberanian, tapi juga keikhlasan. Butuh hidayah untuk beribadah sebagai pengurus jenazah. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.